Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah, dari debu ke api perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto, SJ. Mari kita hening sejenak, dan dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati. Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, "Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita." Tarik napas pelan dan sadari bahwa kita sedang berada di hadirat Tuhan. Roh Kudus yang kita mohon dalam novena ini tidak jauh dari kita. Ia hadir dalam kegelisahan kita, dalam pertanyaan kita, dalam lelah kita, dan juga dalam kerinduan kita untuk tetap percaya. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Roh Kudus, berilah kami keberanian di tengah kesesakan dunia. Kuatkanlah iman kami, agar kami mampu memandang kemenangan Kristus di balik setiap tantangan hidup kami yang profan. Amin. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari keempat novena Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-8 dan Injil Yohanes 16 ayat 29-33. Yesus berkata dengan sangat jujur, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Kalimat ini bukan janji bahwa hidup akan bebas dari masalah. Bukan. Yesus tidak menipu kita dengan janji kosong. Ia justru menegaskan bahwa kesesakan adalah bagian dari perjalanan murid. Tetapi kesesakan itu bukan akhir cerita, sebab kemenangan sudah dimenangkan oleh Kristus. Jadi, iman kita bukan iman yang naif. Iman kita adalah iman yang berakar pada salib dan kebangkitan. Disitulah penghiburan kita, bukan pada hidup yang selalu mudah, melainkan pada Tuhan yang sudah lebih dahulu menang. Di Kisah Para Rasul, kita melihat sekelompok murid yang belum sungguh mengenal kepenuhan rahmat. Mereka sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, tetapi belum menerima Roh Kudus dalam kepenuhan gereja. Paulus menumpangkan tangan, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus turun atas mereka. Mereka mulai berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini indah sekali. Ketika Roh Kudus datang, hidup yang semula setengah jadi menjadi hidup yang utuh. Yang semula samar menjadi jelas. Yang semula kaku menjadi bergerak. Saudara-saudari, mungkin kita juga sering hidup seperti mereka sebelum menerima peneguhan itu. Sudah percaya, tetapi belum penuh daya. Sudah berdoa, tetapi mudah goyah. Sudah melayani, tetapi hati masih berjarak. Maka, sabda hari ini mengajak kita membuka diri. Roh Kudus bukan hanya penghibur, melainkan daya ilahi yang menata ulang batin kita, supaya kita mampu berkata, "Tuhan, aku percaya, meski belum mengerti semuanya." Sekarang, mari kita lihat dari jendela Santo Ignatius Loyola. Dalam spiritualitas Ignatian, yang penting bukan hanya apa yang kita rasakan, melainkan kemana gerak batin itu membawa kita. Apakah hati kita dituntun kepada harapan, iman, dan kasih, atau justru diseret ke putus asa, ketakutan, dan kelekatan yang tidak teratur?
Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu." Itu adalah undangan untuk discernment, belajar membedakan roh. Di tengah dunia yang bising dan sering manipulatif, kita diminta menata batin, memilih yang lebih demi kemuliaan Allah. Maka pertanyaannya sederhana namun tajam. Di tengah kesesakan, apakah saya membiarkan diri dipimpin oleh roh takut atau oleh Roh Kudus yang memberi keberanian? Jendela Fransiskan membuka mata kita pada cara lain memandang dunia. Kalau Kristus telah mengalahkan dunia, itu bukan berarti kita meremehkan dunia, melainkan belajar mencintainya dengan benar. Dunia ini rumah bersama, tempat kita bersaudara, bukan arena untuk saling melukai. Santo Fransiskus Asisi mengajarkan kesederhanaan, damai, dan hati yang mampu merangkul ciptaan. Maka ketika Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia," kita dipanggil untuk tidak menambah luka dunia, tetapi menjadi pembawa damai. Dalam keluarga, di tempat kerja, di jalan, di media sosial, apakah kehadiran kita menyejukkan atau justru menambah panas? Sekarang, mari masuk ke jendela I Thirst bersama Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus disalib berkata, "I thirst." Dahaganya bukan hanya dahaga fisik, tetapi dahaga akan cinta, akan jiwa-jiwa, akan manusia yang mau membuka hati. Di tengah penderitaan dunia, Yesus masih haus akan kasih yang kita berikan kepada yang paling miskin dari yang miskin, yang kesepian, yang tersingkir, yang tidak didengar, yang tak punya harapan. Maka, kemenangan Kristus atas dunia tidak pernah memisahkan kita dari luka manusia. Justru mengirim kita masuk ke sana dengan belas kasih. Ketika kita mengunjungi, mendengar, mengampuni, memberi waktu, memberi perhatian, disitulah kita memuaskan dahaga Yesus. Saya teringat sebuah kisah sederhana. Lampu yang berkedip. Di sebuah desa yang sering mati lampu, seorang anak kecil selalu memegang lilin saat badai datang. "Kenapa lilinnya tidak dinyalakan sekarang, Bu?" tanya si anak. "Simpan dulu apinya, sayang. Pakai sisa cahaya lampu yang masih ada. Tantangan akan datang, tapi kamu sudah punya cadangan api di tanganmu. Jangan biarkan hatimu ciut sebelum badai benar-benar sampai." Pertanyaan reflektif. Apakah kamu sering menyerah sebelum berjuang, padahal Tuhan sudah membekalimu dengan janji kekuatan yang belum kamu nyalakan? Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam peristiwa besar, tetapi juga dalam pekerjaan kecil yang dilakukan dengan cinta. Lalu, apa pendalaman kita hari ini? Pertama, dari Ignatius. Apakah ada ketakutan, luka, atau keterikatan yang perlu saya serahkan supaya batin saya lebih bebas? Ignatius dalam masa sakitnya belajar membedakan roh melalui kegembiraan yang bertahan lama. Latihan rohani nomor 316. Di tengah kesesakan, kita diajak mencari hiburan rohani yang murni, yang memberikan kekuatan untuk bertahan. Kedua, dari Fransiskus. Siapa yang hari ini perlu saya perlakukan sebagai saudara, bukan beban? Dan bagaimana saya merawat ciptaan Tuhan dengan lebih sederhana? Paus Fransiskus mengingatkan dalam Fratelli Tutti untuk tidak terjebak dalam rantai kekerasan.
Mengalahkan dunia berarti memutus spiral kebencian dengan minyak belas kasihan. Ketiga, dari Santa Teresa. Kepada siapa saya bisa menjawab, "Aku haus dari Yesus," dengan menghadirkan kasih yang nyata? Ibu Teresa tetap setia meski jiwanya mengalami kegelapan malam batin yang panjang. Ia tahu Yesus haus akan kesetiaan yang tak bersyarat di tengah penderitaan. Mungkin langkah konkret hari ini sangat sederhana. 1. Luangkan 5 menit hening untuk memohon Roh Kudus dan menyebutkan satu ketakutan yang ingin Anda serahkan. 2. Lakukan satu tindakan damai. Meminta maaf, menahan komentar yang melukai, atau menolong seseorang tanpa diketahui orang lain. 3. Kunjungi atau hubungi satu orang yang sedang kesepian, lalu hadirkan kasih secara nyata. Langkah kecil, tetapi justru disitulah Roh bekerja. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengalahkan dunia, namun kami masih sering takut dan gelisah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas hati kami, agar kami berani, setia, dan bebas dari segala yang mengikat kami. Ajarilah kami menata batin seperti Santo Ignatius, mencintai saudara dan ciptaan seperti Santo Fransiskus, dan menjawab dahaga-Mu seperti Santa Teresa dari Kalkuta. Berkatilah kami, agar di tengah kesesakan kami tidak kehilangan iman. Di tengah dunia yang gaduh, kami tetap membawa damai. Dan di tengah sesama yang menderita, kami menjadi tanda kasih-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk melakukan satu langkah konkret yang Engkau kehendaki. Novena hari keempat, keberanian di tengah kesesakan. Doa pembukaan. Roh Kudus, berilah kami keberanian di tengah tekanan dunia. Kuatkanlah iman kami, agar kami mampu memandang kemenangan Kristus di balik setiap tantangan hidup kami yang profan. Amin. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa konflik, tetapi Ia menjanjikan kemenangan atas pola pikir duniawi yang menyesakkan. Kemenangan sejati adalah saat kita tidak membiarkan dunia mengubah integritas kita. Kesetiaan dalam kesulitan harian sangatlah berharga di hati Yesus yang haus akan cinta-Mu. Doa datanglah. Roh Kudus, datanglah. Ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali, dan Engkau akan memperbarui muka bumi. Doa penutup Yesus. Yesus, aku percaya Engkau telah mengalahkan dunia. Berilah aku damai-Mu, agar aku tetap teguh berdiri di jalan-Mu yang benar. Amin.